Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyesuaikan dengan template jurnal Psikosentrum Review. Pertama, kita download dulu template yang ada pada OJS Jurnal Psikosentrum Review. Nah, untuk link jurnalnya saya letakkan di deskripsi. Jadi teman-teman silakan untuk masuk ya ke OJS. Nah, ini saya sudah masuk di OJS. Kita lihat di sebelah kanan bawahnya. Nah, ini ada download template. Jadi teman-teman silakan download template-nya. Kita buka. Kita aktifkan pengeditan di Word. Nah, di sini ada ya, di sini terlihat template jurnal dari JPR, mulai dari judul artikelnya sampai kepada daftar pustakanya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kemudian kita akan buka file artikel yang akan kita sesuaikan dengan template. Ini saya sudah punya satu artikel. Jadi sudah ada dua dokumen ya, satu template dan satu lagi naskah yang akan nanti kita sesuaikan dengan template. Langkah pertama kita lihat naskah dulu. Oke ya, kita lihat naskah. Ini. Nah, ini naskahnya. Kita copy judulnya dulu. Kita copy judulnya. Kita copy. Kita kembali ke template. Kita paste. Ya. Ini sudah. Kemudian kita pilih. Kemudian ya, kita lanjut ke bagian penulis. Ini penulis 1, 2, 3. Ya, ini untuk penulis ataupun autor diharapkan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat ya, tidak boleh disingkat. Kalau misalnya penulisnya ada 5 dituliskan. Nah, di sini kita kembali ke naskah. Kita copy. Kita copy, kita paste di template lagi. Ya. Kita paste dulu. Oke, di sini sudah. Next, afiliasi. Nah, afiliasi dari para penulis ini, kalau misalnya afiliasi atau universitasnya ketiga penulis ini sama, berarti cukup satu dituliskan. Kalau misalnya afiliasi dari ketiga penulis ini berbeda, maka kita menuliskan masing-masing penulis ya afiliasinya. Misalnya afiliasi pertama ini kan ada angka 1, berarti ini menunjukkan afiliasi penulis pertama. Kemudian afiliasi angka yang kedua yang terakhir ini menunjukkan afiliasi penulis kedua sampai seterusnya. Kita kembali ke naskah. Nah, ini ada dua afiliasinya ya. Kita copy. Kita paste lagi. Ini ya, 1 dan 3 ini afiliasinya sama dari UHAMKA. Afiliasi kedua itu dari Universitas Negeri Padang. Oke, kita masuk ke abstrak. Untuk abstrak, ya, untuk abstrak itu 100 sampai 200 kata. Ya,
kita kembali ke naskah. Kita copy, kita paste ke template ya, kita pilih template. Nah, di sini. Oke. Ini kita hapus sedikit ya. Nah, ini udah sesuai nih abstraknya berdasarkan template-nya ya. Next, kita lihat kata kunci. Kita kembali lagi ke naskah. Kita lihat kata kuncinya. Ini. Kita copy, kita paste lagi di kata kunci. Oke, sudah. Next, koresponden autornya. Kita kembali ke naskah. Jadi ini juga diisi ya untuk koresponden autornya. Ini satu koresponden autornya. Kita balik ke template lagi. Oke, kita paste lagi. Oke, ini sudah sesuai ya. Next, kita masuk ke pendahuluan. Ya, di pendahuluan ini, ya, jadi secara keseluruhan artikel ini diharapkan 6.000 kata ya, 6.000 kata menggunakan style apa atau APA. Nah, untuk pendahuluan biasanya ini diisi latar belakang ya, yang melatar belakangi seorang peneliti melakukan penelitian tersebut apa. Jadi apa yang melatar belakanginya ini dituliskan ya, dipaparkan seperti apa yang melatar belakangi penulis ya untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, kita kembali ke naskah. Nah, di sini kita copy lagi. Nah, di sini kan juga ada teori ya. Nah, teori ini bisa nanti kita lihat di Google Scholar. Kemudian kita menggunakan Mendeley untuk memudahkan kita untuk melakukan citasi. Kita kembali ke template. Nah, di sini pendahuluan kita paste. Oke, pendahuluan udah oke ya. Ini kita hapus. Jadi di jurnal Psikosentrum ini dia ada pendahuluan, ini ya, ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kemudian simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Jadi bentuk style penelitian, style penulisan dari JPR ini ada 7 ya, mulai dari introduction sampai ke daftar pustaka. Kemudian kita masuk ke metode. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini dijabarkan ya, dijelaskan secara detail menggunakan metode kualitatif apa kuantitatif. Kemudian partisipan ini populasi dalam penelitian itu berapa orang ya, diidentifikasi apakah dari segi usia ya, dari status dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuk ke sampel yang digunakan berapa, teknik penarikannya seperti apa dilakukan oleh peneliti ya, oleh autor. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan ini ya penelitian itu ya, untuk mengumpulkan penelitian itu langkahnya seperti apa. Ya, ini prosedurnya kalau misalnya menggunakan angket ya, itu dijelaskan prosedurnya seperti apa atau langkah-langkahnya bagaimana.
Kemudian di sini juga dipaparkan uji validitas dan uji reliabel, ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian kita masuk ke teknik analisis data. Untuk teknik analisis data ini kita nanti disesuaikan dengan naskah, ya, disesuaikan dengan naskah yang kita punya. Kita copy, kita paste di sini. Kita contohkan, ya, kita balik ke naskah. Kita balik ke naskah. Kita lihat metode. Nah, ini metode. Jadi pada penelitian ini dia menggunakan metode kuantitatif. Kita copy dulu. Kemudian kita pilih template lagi. Kemudian di sini kita paste. Ini kita hapus saja. Oke, di sini sudah terlihat, ya, untuk metode penelitiannya, mulai dari metode penelitian digunakan sampai kepada teknik analisis datanya sudah dipaparkan di sini. Next, kita lihat di bagian result, ya, di bagian hasil. Nah, di bagian hasil kita kembali ke naskah. Nah, ini kita copy. Di bagian hasil kita copy, ya. Di bagian kita copy. Kemudian kita paste di bagian hasil. Metode udah. Nah, di sini bagian hasil kita ini copy, kita paste di sini, ya. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari penelitiannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Kita kembali ke naskah di sini. Kita ambil, ya. Nah, kita copy lagi, lakukan hal yang sama. Kemudian kita masuk ke template. Nah, ini pembahasan, kita copy di sini. Kita paste, ya. Kita paste di sini. Nah, ini sudah terlihat pembahasannya. Kemudian kita masuk ke simpulan. Nah, simpulan ini memuat tentang simpulan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan ini, ya, oleh penulis. Jadi disimpulkan secara jelas, singkat, dan tepat. Kemudian pada simpulan ini juga diberikan implikasi, ya, implikasi hasil penelitian ini bagi penelitian itu sendiri dan bagi orang lain itu seperti apa implikasinya. Dan yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Ya, nanti ucapan terima kasih ini diberikan kepada pihak-pihak yang sudah mendukung dan membantu dari kesuksesan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ucapan terima kasih. Ya, ini nanti dituliskan ucapan terima kasihnya kepada pihak-pihak mana saja. Nah, yang terakhir kita lihat adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini diwajibkan kepada semua autor menggunakan Mendeley, ya, untuk memudahkan kita membuat, ya, daftar pustaka secara mudah, terstruktur. Jadi tidak secara manual. Biasanya kan manual kita urutin dulu, ya,
urutin nama yang huruf A sampai Z. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi Mendeley, ini memudahkan para penulis ya untuk membuat daftar pustakanya. Oke, kita masuk ya. Jadi tetap sama, kita kembali ke naskah, kita copy ya, kemudian kita paste di template. Nah, ini sudah ya. Ini sudah kita paste. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk bentuk dari naskah yang sudah sesuai dengan template jurnal Psikosentrum. Jadi perlu diperhatikan dan perlu dibaca kembali komponen-komponen apa saja yang diminta pada setiap bagian yang ada pada jurnal Psikosentrum Review. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita tunggu naskah terbaiknya untuk dipublish di jurnal Psikosentrum Review. Terima kasih.